yang insya Allah akan menjadi solusi. Ya, satu ilmu yang insya Allah akan menjadi solusi. Satu ilmu yang insya Allah akan menjadi solusi. Tapi solusi yang pasti, bukan solusi yang masih menjadi tanda tanya dan menimbulkan masalah lagi. Ya, bukan solusi yang menjadi tanda tanya dan menimbulkan masalah lagi, tapi solusi yang pasti. Solusi pasti itu hanya ada dari Allah Ta'ala yang maha menguasai, bukan dari yang lain. Dan Allah telah berikan solusi itu lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sore hari ini kita akan belajar solusi mengusir kefakiran. Ini banyak yang cocok kelihatannya. Ya, solusi mengusir kefakiran. Kefakiran yang hakiki itu adalah rasa takut fakir, rasa takut miskin, rasa takut enggak punya, rasa takut kehilangan harta benda. Itu yang dimaksud kefakiran yang tercela. Kefakiran yang semacam ini harus diusir, karena kefakiran tentang ketakutan enggak punya, ketakutan kehilangan harta benda itu akan membuat hati jadi sempit, dada jadi sesak, akhirnya hidup pun menyiksa. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu solusi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafat al-faqra an ahli dzalikal manzil wal jiran. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai, ketika dia masuk rumahnya, masuk tempat tinggalnya, maka surat Al-Ikhlas tersebut akan nafat al-faqra, menyingkirkan kefakiran, an ahli dzalikal manzil wal jiran, dari penghuni rumah itu dan bahkan dari tetangga-tetangganya. Nah, penghuni rumahnya yang tadinya takut miskin itu akan hilang rasa takutnya. Kemudian tetangga-tetangganya yang masih punya rasa takut miskin juga akan hilang rasa takutnya. Berkat apa? Membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah. Jadi assalamualaikum, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, sholawat, salam, sholawat, Al-Ikhlas. Ini kalau dilakukan maka akan jadi solusi. Tapi setan itu mengerti, kalau ini diamalkan oleh umat Nabi, maka nanti gak ada yang takut jatuh miskin, gak ada yang takut jadi orang gak punya, akhirnya hidupnya bahagia. Maka setan pun membuat tim anti Al-Ikhlas. Maka dibuat masuk rumah, tiba-tiba handphonenya berdering, gak sempat baca surat Al-Ikhlas. Baru masuk rumah, tiba-tiba yang di rumah mengatakan, mana oleh-olehnya? Gak sempat baca surat Al-Ikhlas. Setan bekerja dengan begitu giat agar kita lupa dan tidak mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada, amalkan ini dan ajarkan kepada yang lain, maka insya Allah akan menjadi apa? Solusi. Ya, insya Allah akan menjadi solusi. Insya Allah akan menjadi solusi. Nah, solusi apa? Solusi yang pasti, bukan solusi yang akan menimbulkan masalah lagi. Baca surat Al-Ikhlas, maka manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh yang tinggal di rumah, bahkan tetangga-tetangganya. Hikmah yang kedua adalah, kalau yang di rumah sudah enggak takut miskin, yang di rumah enggak takut kehilangan harta benda, maka seisi penghuni rumah itu ada di jannah, surga itu. Baiti jannati. Rumahnya jadi surga, karena manusia-manusia enggak urusan sama dunia. Ya, enggak urusan sama dunia. Hatinya sudah kaya raya. Hatinya sudah merasa puas dengan karunia Allah Ta'ala. Hatinya sudah merasa senang dengan pemberian dari yang maha kaya, sehingga ia pun merasakan hidup bahagia. Bayangkan kalau sebaliknya, yang di rumah itu merasa takut kehilangan, merasa takut gak punya, merasa takut nanti gak terpenuhi hajatnya, maka sikapnya kepada suaminya, sikapnya kepada istrinya, sikapnya kepada anaknya penuh dengan rasa cemas,
ya penuh dengan rasa yang enggak enak sebelum masuk neraka. Naudzubillah min dzalik, sebagai amanah Allah.